Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait materi kuliah mengenai pendekatan hukum dan HAM. Jadi dalam materi kuliah ini kita berharap dapat Ananda bisa melihat apa sih hubungan antara hukum dan HAM dan bagaimana pendekatan hukum terhadap azas-azas hak asasi manusia. Pertama, mengintegrasikan HAM dalam hukum. Memang agak sedikit sumir ya mengenai apa sih hubungan antara HAM dan hukum. Padahal pada prinsipnya hukum juga berkaitan dengan nilai-nilai hak asasi manusia. Hak asasi manusia itu sangat erat sekali dengan ilmu hukum tanpa kita sadari, karena azas-azas yang terkandung dalam hak asasi manusia itu bisa membentuk dan bisa mempengaruhi pembentukan hukum positif negara. Azas-azas hak asasi manusia bisa menjadi salah satu bagian substansi ilmu hukum, karena pada prinsipnya azas-azas hak asasi manusia bersifat universal yang berarti mengandung nilai-nilai kebenaran, keadilan yang itu merupakan bagian dari tujuan hukum. Azas-azas HAM itu akan membentuk hukum hak asasi manusia. Jadi pada saat azas-azas itu mempengaruhi mempengaruhi ilmu hukum, kemudian ia akan dapat membentuk hukum hak asasi manusia. Hak asasi manusia pada tataran implementasi nggak bisa dilepaskan dari cabang-cabang subsistem lainnya seperti ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Karena memang hak asasi manusia merupakan nilai-nilai yang mempengaruhi terhadap tata kehidupan manusia dengan segala aspek kehidupannya, baik dari segi politik, ekonomi, dan budaya. Azas hak asasi manusia sudah lebih dahulu ada sebelum hukum. Jadi pada dasarnya azas-azas HAM itu lebih tua, dia tuh sudah ada lebih awal dari terbentuknya hukum itu sendiri. Karena adanya hak-hak melekat yang ada pada diri setiap manusia yang merupakan ciptaan Tuhan, dan manusia mempunyai cara pandang nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupannya mereka sehari-hari dalam segala bentuk hubungan antar manusia. Itu adanya tumbuhnya nilai-nilai kebenaran, kepatutan, rasa keadilan, dan nilai-nilai yang mempengaruhi terhadap hubungan antar manusia yang terkait dengan kebutuhan-kebutuhan untuk mendukung kehidupan manusia. Jadi azas HAM itu lebih dahulu ada sebelum adanya hukum. Maka melalui seperangkat hak-hak yang dimiliki oleh manusia itulah maka penting adanya bentuk perlindungan dari negara. Ini kita mungkin mengajunya pada akibat terjadinya kontrak sosial di mana masyarakat memberikan tugas kepada negara untuk bisa memberikan perlindungan terhadap hak-hak mereka. Jadi yang kemudian negara menindaklanjutinya dengan mengintegrasikan ke dalam perangkat hukum yang ada. Jadi negara memberikan semacam legitimate terhadap perlindungan hak asasi manusia dalam bentuk peraturan hukum atau undang-undang. Jadi sebagai perwujudan implementasi perlindungan hak asasi manusia itu sendiri. Kemudian HAM di dalam perangkat undang-undang, nilai-nilai hak asasi manusia di dalam perangkat undang-undang menjadikan hukum sebagai kondisi sine qua non dalam penegakan hak asasi manusia yang harus dipenuhi. Kemudian hukum HAM memerlukan dukungan dari semua aparatur penegak hukum. Jadi biar bisa dia
dilaksanakan, diwujudkan, maka dia harus didukung oleh adanya aparat penegak hukum untuk melaksanakan undang-undang atau melaksanakan hukum tersebut. Oleh karena itu dibutuhkan juga bagi aparat penegak hukum untuk dapat mengadopsi prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam proses penegakan hukum untuk mencapai kepastian, keadilan kepada masyarakat. Karena nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum dan penegakan hukum yang objektif dan profesional merupakan bagian dari nilai-nilai hak asasi manusia dan tujuan perlindungan hak asasi manusia bagi masyarakat. Apa sih hubungan antara penegak hukum dan hak asasi manusia? Hukum hak asasi manusia berada dalam dimensi hukum modern yang ia bersifat dinamis, ia selalu berubah dan berkembang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman dan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan kehidupan manusia. Hukum dalam arti modern ini merupakan hukum yang tumbuh dari fenomena sosial kultural yang bersifat universal dan duniawi, mengandung berbagai aspek kehidupan manusia, masyarakat, dan bangsa. Jadi hukum ini selalu menyesuaikan dengan kondisi, selalu berkembang ya, tidak monoton tapi selalu bersifat dinamis. Penegakan hukum merupakan bagian dari penegakan hak asasi manusia karena penegakan hukum akan bersinggungan dengan berbagai bentuk pelanggaran-pelanggaran. Jadi penegakan hukum bertujuan untuk menangani segala bentuk pelanggaran terhadap berbagai kepentingan hak asasi manusia, terhadap nilai-nilai hak asasi manusia baik dari terkait dengan hak sipol dan hak ekosop. Ini contohnya terkait dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang di dalamnya berdimensi terhadap perlindungan dan penegakan hak asasi manusia, seperti Undang-Undang tentang Pendidikan Nasional, itu kan terkait dengan hak atas pendidikan, itu berkaitan dengan hak ekosop manusia. Habis itu Undang-Undang terkait dengan perlindungan privasi, Undang-Undang terkait dengan perlindungan kebebasan dan beragama, itu juga merupakan mengandung nilai-nilai perlindungan hak asasi manusia terkait dengan kebebasan dan beragama. Undang-undang yang mengatur tentang intoleransi itu juga terkait dengan perlindungan hak asasi manusia, yang dalam undang-undang itu pasti ada sanksi pidana dan ketentuan pidana yang bisa dikenakan bagi seseorang yang melanggar ketentuan perundang-undangan tersebut. Kemudian pelanggaran HAM merupakan bagian dari pelanggaran hukum. Jadi bila terjadinya pelanggaran HAM, maka secara otomatis dia juga merupakan bagian dari pelanggaran hukum, baik hukum perdata, pidana. Pelanggaran HAM, ya kita menelisik dulu ya, apa sih pelanggaran HAM? Kita harus memahami, mungkin teman-teman sudah paham ya apa itu pelanggaran HAM, tapi ada baiknya kita ulang lagi untuk bisa menghubungkan dengan pelanggaran hukum, untuk bisa mencari titik hubung dengan pelanggaran hukum. Jadi istilah pelanggaran hukum, makna pelanggaran hukum terkait dengan pelanggaran HAM itu ada dalam definisi dalam definisi pelanggaran HAM di dalam Undang-Undang nomor 39 tahun 99 pasal 1 angka 6. Jadi ada istilah yang secara hukum ya. Nanti pelanggaran HAM adalah tindakan setiap orang atau sekelompok orang atau aparat negara yang disengaja atau kelalaian yang secara hukum ya, saya garis bawahi, yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut hak asasi manusia seseorang, sekelompok orang, yang mana hak-hak tersebut dilindungi oleh undang-undang. Bunyi pasal 1 angka 6 ini merupakan menyatakan bahwa pelanggaran HAM adalah setiap pelanggaran hak asasi manusia. Maka terjadi
maka secara tidak langsung itu sudah terjadi pelanggaran hukum karena disebutkan yang secara hukum. Jadi setiap tindakan seseorang aparat negara yang sengaja atau karena kelalaiannya yang secara hukum mengurangi. Jadi sebenarnya pelanggaran HAM itu juga merupakan bagian dari pelanggaran hukum karena adanya tindakan yang mengurangi, menghalangi, membatasi dari seseorang atau aparat negara. Dan hak-hak yang dihalang, yang pengurangan, yang pelanggaran HAM itu yaitu hak-hak yang dilindungi dalam Undang-Undang 39. Jadi di sini ada hubungan antara pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran hukum. Jadi pelanggaran HAM sebuah tindakan yang mengurangi, menghalangi, membatasi, mencabut itu sebagai bagian dari bentuk pelanggaran hukum. Kemudian di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang Hak Asasi Manusia juga mengatur bahwa setiap orang atau setiap individu mempunyai hak dan kewajiban. Jadi setiap kita sebagai manusia ciptaan Tuhan itu mempunyai hak ya, mempunyai hak yaitu seperti tadi pemenuhan hak atas sipol dan ekosop yang harus dijamin oleh negara. Kemudian selain itu kita juga mempunyai kewajiban. Jadi tidak hanya hak saja, tapi kita sebagai manusia juga mempunyai kewajiban, yaitu harus menghormati hak-hak orang lain. Karena setiap hak yang kita miliki juga mempunyai kewajiban untuk menghormati hak-hak orang lain, dan itu merupakan tanggung jawab atau kewajiban kita sebagai manusia. Yang ini diatur dalam pasal 1, angka 1 dan 2 Undang-Undang 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia. Jadi yang ini merupakan apabila seorang melakukan pelanggaran hukum, berarti dia mengganggu ketertiban umum, mengganggu kepentingan masyarakat, mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat, maka itu bagian dari wujud dari hak asasi manusia yang berkaitan dengan perlakuan seseorang terhadap orang lain dalam lingkup pelanggaran HAM yang dilindungi, yang diatur dalam sebagai bentuk pelanggaran hukum. Jadi kita bila melakukan sebuah kejahatan pasti ada menimbulkan dampak kerugian bagi orang lain. Orang lain kan punya hak, maka itu harus saling menghormati. Kemudian dengan demikian hak asasi manusia dan upaya penegakannya bersama. Jadi penegakan hak asasi manusia terwujud melalui penegakan hukum. Penegakan hukum yang adil, transparan, objektivitas, itu nggak bisa dipisahkan karena itu merupakan perwujudan dari hak asasi manusia untuk mendapatkan keadilan, untuk mendapatkan hak-haknya secara melalui proses hukum yang adil. Dan juga bisa dalam bentuk perlindungannya bisa dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Jadi bisa dalam bentuk peraturan perundangan yang memberikan perlindungan-perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia baik di bidang sipil dan politik dan juga ekonomi, sosial dan budaya. Seperti mengenai jaminan perlindungan bagi setiap orang untuk berpartisipasi di bidang politik seperti keikutsertaan setiap orang dalam pemilu, hak seseorang untuk dapat dipilih dan memilih dalam pemilu itu juga merupakan dari wujud dari penegakan HAM yang diintegrasikan dalam peraturan-peraturan perundang-undangan. Jadi setiap peraturan perundangan kalau kita lihat pasti ada pasal-pasal yang juga mengatur mengenai perlindungan hak asasi manusia. Oke, terima kasih teman-teman Ananda sekalian. Semoga beberapa paparan yang sudah saya sampaikan pada kesempatan kali ini bisa membantu Ananda untuk memberikan gambaran awal terkait dengan pendekatan hukum dan hak asasi manusia. Jadi diharapkan nanti ini bisa menjadi materi yang untuk memperdalam lebih lanjut dalam diskusi dan tanya jawab bila ada hal-hal yang perlu ditanyakan
dan nanti atau didiskusikan kita bisa berinteraksi di dalam sesi kelas yang terkait dengan materi ini. Kepada Ananda saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.